Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali tanggal 10 Muharram, kita awali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian diam di masjid untuk menunggu sholat isya sambil mengkaji ayat-ayat Allah supaya dapat informasi pengetahuan untuk memperbaiki diri kita. Jadi saya ingatkan kepada diri saya dan jamaah semua, yang namanya umur adalah kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin waktu 10 Muharram tahun yang lalu beberapa teman kita masih bareng, sholat bareng, ngaji bareng, bermain bareng. Sekarang beberapa teman kita, saudara kita sudah berada di alam yang berlainan. Mereka yang sudah di alam barzah sudah selesai tugasnya dan tidak bisa memperbaiki diri kecuali doa dari orang yang masih hidup. Nah, kita masih ada di sini. Berarti Allah masih memberi peluang. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Berbagai macam ayat Allah bersumpah mengatasnamakan waktu. Walaili, demi malam. Wadduha, demi waktu duha. Wal asri. Bahkan wal asri ini ayat yang sudah kita hafal, insya Allah, termasuk ayat pendek ya, tetapi hanya dihafal mengenai waktu. Orang-orang yang tidak beragama Islam justru sangat menghargai waktu. Makanya ada buku First thing first ya. Nah, utamakan mana yang lebih, dahulukan apa yang lebih utama. First thing first itu buku. Ini merupakan salah satu dari, dulu kan ada 7 habits ya, 7 kebiasaan orang-orang yang efektif dan berkembang. Akhirnya waktu itu. Lah kadang-kadang kita orang Islam justru tidak menghargai waktu. Saudara kita, teman-teman kita sudah diambil oleh Allah. Walaupun mereka tuh berdoa sama Allah, laula akhortani ila ajalin qarib, ya Allah akhirkanlah ajal saya sebentar aja gitu. Tidak minta lama-lama itu, sebentar aja. Apa maksudnya? Waktu itu, waktu terasa sangat berharga. Dia minta walaupun hanya sebentar. Kan? Jadi tatkala ajal itu datang, kita akan mengatakan laula akhortani ila ajalin qarib, permintaan untuk mengundurkan ajal ini walaupun sebentar. Menunjukkan saat itu waktu yang sebentar ini
merupakan suatu yang sangat berharga sehingga mintanya sebentar. Walaupun sebentar untuk apa? Fa'asaddaqa, supaya bisa bersedekah dan mereka membenarkan, meyakini kebenaran firman Allah dan menjadi orang-orang yang soleh. Waktu sudah habis baru terasa. Pada waktu itu waktu sangat amat berharga. Karena waktu itu waktu yang sangat kritis ya. Tidak mungkin dia minta yang ecek-ecek. Yang tidak ada ngono, mintanya waktu dan tidak lama. Sementara kita yang kelihatannya masih banyak waktu, menganggap waktu itu tidak punya nilai, santai aja. Banyak di antara teman-teman kita yang sampai saat ini belum sholat maghrib loh. Mungkin kalau di perjalanan karena nggak nemu tempat sholat beda ya. Ini santai, hanya menamatkan cerita di TV kok si Ciseru. Santai teman, menunjukkan waktu sangat tidak berharga. Ini hukum, kalau istilah orang ekonomi, hukum ekonomi seperti itu. Nah, kalau rumah kan di ekonomi itu kalau banyak harganya murah ya. Nah, karena kita rumongso luang, rumongso banyak waktunya, sehingga dianggap tidak berharga waktunya, dianggap lah ya, dianggap. Tapi kalau terasa sedikit, oh mau sangat berharga sekali. Nah iya. Tidak usah sampai ajal ya, sampai ajal. Orang-orang yang bekerjanya menyelesaikan sebuah proyek kemudian sudah mau deadline. Besok kalau selesai, malam ini nggak berani tidur. Tidak satu detik pun dia tidak memanfaatkan untuk menyempurnakan proyeknya. Kenapa? Dia paham tinggal besok menyerahkan proyek, kalau enggak dia didenda. Dia akan memanfaatkan, enggak tidur dan tidak ngantuk, mungkin makan pun lupa. Itu baru proyek ya. Proyek sangat berharga waktu itu. Nah ini seringkali termasuk saya, kita tidak menghargai waktu yang Allah berikan pada kita. Dianggapnya waktu itu lenggang dan tidak terbatas. Dari sananya sudah gitu, iya mungkin juga. Iya, karena masih hidup. Besok kalau sudah ajal itu di sakaratul maut, ya maut sudah ajal datang. Begitu aja datang Bapak jenengan, Bapak akan mengatakan sama Allah, ya Allah undurkan sesaat aja. Terus Allah, ini bahasa saya, bahasa lah dulu ngapain aja di dunia. Sudah 70 tahun di dunia, ngapain aja sekarang minta diundur gitu. Ini makanya wal asri, Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang berpedoman kepada satu ayat, satu surat aja ini, wal asri, sampai tamat, sukses dia. Jadi kalau wal asri innal insana lafi khusrin, ini cetok innal insana lafi, betul-betul khusrin, artinya terperanjat harusnya. Tak seorang pun manusia mau merugi, tak seorang pun. Langsung divonis semua manusia rugi, terperanjat orang. Ini redaksinya luar biasa untuk menarik perhatian itu. Dia sumpah wal asri, sumpah innal
ditekankan. Insan, manusia, berarti semua kan? Berarti tidak termasuk umat Islam ya semua itu. Lafi, bener-bener pasti rugi, terperanjat orang Pak. Terperanjat karena tidak seorang pun mau merugi. Dikatakan divonis rugi, terperanjat. Setelah terperanjat, bertanya kan, baru dijawab illallazina amanu. Berarti tanpa ilah kesana itu amanu misalnya pasti rugi kan gitu. Jadi kalau tidak rugi, amanu amilu sholah tawasobir. Kalau tidak merugi, kalau itu lepas rugi. Nah jadi ini yang sering kali tidak sadar, seolah-olah kita punya waktu yang longgar. Dilalah kita ratu kulaan waktu. Kita tidak pernah mengeluarkan pengorbanan apapun untuk mendapatkan waktu. Ya, kita pernah nggak kulaan waktu di mana gitu? Nggak pernah. Allah kasih gratis, padahal sesuatu yang sangat berharga. Nah, jadi sesuatu yang diberi gratis itu memang susah. Sih kalau orang dikasih duit ya, langsung poya-poya om, karena merasa duit itu tidak mengeluarkan pengorbanan apa, ujung-ujung dapat. Tapi orang yang bekerja keras, terasa lelahnya bekerja terus dapat uang, hati-hati dia. Iya ngitung. Kenapa? Merasakan capeknya, merasanya wah pikiran macam-macam untuk dapat uang, mesti ngitung. Orang kasih duit belum. Makanya kalau membina wirausaha dikasih modal, insya Allah nggak jalan ya. Tidak orang kenapa anda usaha nggak punya modal kasih duit jalan? Kenapa? Itu duitnya tidak punya pengorbanan apa-apa dikasih dok. Masih di sini apa? Orang Islam itu kalau ngasih harus mikir ke sana. Jangan dikasih begitu saja. Sebab orang mesti akan menggunakan lain. Nah ini. Jadi sangat amat berharga, Pak. Nah, sebetulnya kita pun hanya rasa aja waktunya luang, rasa, Pak. Kok rasa? Lah kan kita tidak tahu sampai kapan, Pak. Tidaklah mungkin sehat, apalagi sehat. Wah, aku si sehat, si duit-duit, rumongsone masih lama, Pak. Angan-angannya panjang. Padahal Rasulullah menyebutkan deadline waktu dengan angan-angan itu seperti gambar ini apa ubin ini kan kota, ini kota umur, Pak. Umur seorang lah angan-angan itu nyerobos plus garisnya ngelewati jubin itu, maka angan-angan itu tidak berguna sama sekali. Nah, jadi kita itu merasa waktunya luang, merasa waktunya banyak, itu merasa, Pak. Yang namanya rosot, orang miskin rumongso sugih kan orang kudu sugih wong rumongso, Pak. Iya ta? Nah, wong kulite ireng rumongso putih ento kan tidak berarti langsung putih kan, rumongso ora bayar. Lah iya rumongso sugih ora kudu sugih rumongso. Rumongso duwe mobil ento, Pak. Orang ora kudu mobil wong rumongso duwe mobil.
Kita rumongso waktu ini masih banyak, Pak. Rumongso. Karena apa? Karena tidak tahu batasannya kapan. Itulah Rahman Rahimnya Allah, tidak pernah diberitahu kepada kita informasi sampai kapan waktu kita habis. Sebab kalau Allah ngasih waktu kenang kene 40 tahun, ora betah itu. Wis 20 tahun, wis 30 tahun, 39 tahun, 3 tahun ora betah, gak dijamin. Ora nyaman. Ora nyaman. Makanya Allah tidak ngasih informasi sampai kapan. Mau ngasih rambu-rambu, ajal itu datang sewaktu-waktu, titik gitu aja. Dan tidak pandang bulu, tidak harus tua dulu, tidak harus sakit dulu, enggak ada hubungannya. Pasti datang tepat waktu. Tidak peduli mau muda, mau panjang, mau kena. Sebab tatkala umur seseorang ditentukan, tatkala orang itu mati di usia muda, bukan berarti umurnya diperpendek, dan tatkala mati di usia tua bukan berarti umurnya diperpanjang. Itu aja. Nah, ini rumongso ini dihilangi. Kita sering kali mengatakan masjid syuk lah, syuk jono waktu. Lo kok ngerti no waktu kan di? Tahu ada umur sampai kepo sampai besok siapa yang menjamin? Saya besok masih bisa sholat itu siapa yang menjamin? Kok diajak sholat yo, sisuk jono waktu. Kan rumongso banyak waktunya kan, syuk jono waktu gitu. Padahal tidak ada jaminan bahwa umurnya sampai besok. Ini yang pola ini sering sekali datang ke dalam diri kita sehingga menjadi malas untuk menggunakan waktu seefisien dan efektif mungkin. Seolah-olah waktu itu banyak, tak terhingga dilalah uratau kulaan, tidak ada pengorbanan terhadap waktu. Kita dapat gratis. Padahal wis entek ora rasa kulaan ya. Mobilnya rusak, iso tuku mobil nih. Nasinya habis, tuku nasi meneh, waktunya habis. Selesai. Nah, jadi ini menjadi pelajaran buat diri kita. Kita tidak akan pernah tahu sampai kapan. Ada lagi. Tidak mungkin seseorang mati selama jatah rizkinya masih ada. Baru dia akan mati kalau jatah rizkinya sudah habis. Karena sugih, wah aku disuwi karena hartaku akeh. Nah, berbeda dia pemikirannya. Dia Rasulullah bertanya pada sahabatnya, "Ayo sahabat, senang mana antara hartamu sama harta warisan?" Maksudnya apa harta warisan itu? Apapun harta yang ada di rumah itu potensi menjadi harta warisan. Dan apapun yang sudah kita sodakohkan pasti jadi harta kita. Senang mana? Senang. Berarti apa? Rizki seorang akan mati kalau rezekinya habis itu tidak ada pengaruhnya dengan jumlah harta kekayaan yang dimilikinya, karena harta yang dimilikinya belum tentu
tentu menjadi rizki dia. Sugih blegedu, rumahnya magrong-magrong, terus mobilnya kincong-kincong, bojone mobrong-mobrong gitu ya. Urung karuan menjadi rizki dia semua. Dia makan, itu rizkinya dia. Berapa yang dimakan? Sedikit. Berapa sih orang mampu makan? Kalau udah sepuh kayak gini ya, setengah piring. Beliau berbuka cukup dengan minum iswareg banyak. Berbuka puasa minum tadi iswareg. Berapa banyak harta yang kita makan dibanding dengan jumlah yang ada di rumah. Itu rezeki saya yang sudah saya makan. Yang di saku, jangan di rumah lah, jangan ditabung, di saku belum tentu menjadi rezeki kita. Baju ini yang saya pakai, ini rezeki saya. Yang enggak saya pakai belum tentu sekarang. Ini pun sekarang, besok sudah ucul di rumah kan belum tentu kepake lagi ya. Setelah saya cuci belum tentu kepake lagi. Kan belum sempat pakai sudah habis waktunya, kan bisa terjadi. Gak banyak, jumlah hartanya banyak, ngitungnya kangelan. Masa kita ngambil sedikit? Rezeki kita yang dimakan, yang dipakai, yang ditempati, masa ngambil sedikit? Nah, di jatahnya banyak mestinya. Kenapa? Caranya apa? Kota masjidnya, fakir miskin ya. Ini fisabilillahnya. Yang diberikan itulah pasti menjadi rezeki kita. Yang masih di tabungan, yang masih di manapun di luar diri kita belum tentu itu menjadi rezeki kita. Sekarang meninggal langsung hak miliknya tanpa proses ijab kabul berubah menjadi milik ahli waris. Dan itu bukan sedekah. Yang sedekah itu misalkan ini, sebelum meninggal wasiat, tolong rumah saya ini karena pinggir masjid diwakafkan ke masjid. Nah itu menjadi rezeki kita. Gitu. Allah tidak ngasih jumlah kita berapa, Bang. Coba tadi sebutkan tidak akan mati seseorang kecuali rezekinya masih ada. Allah nggak tahu, Allah tidak berikan informasi berapa jatah kita. Coba kalau rezeki kita 1 miliar selama hidup, kita totalan, sebulannya tinggal 1 yutoi, mikir tuh, ngirit tuh, tetap kan terkeluarkan, tinggal 50, tinggal 10.000, tinggal 5.000, ngirit meneh, tukune ora teh manis, teh tawar aja lah, udah kroson teh blas, sudah nggak nyaman. Allah rahasiakan rezekinya berapa, Allah rahasiakan umurnya berapa. Makanya jangan rumongso, umur kita masih banyak, nggak ada hubungannya masih muda masih tua, nggak ada. Nah, terus bagaimana solusinya? Selama masih ada peluang untuk memperbaiki diri, artinya ada umur kan, perbaikilah kualitas diri kita, perbaiki. Nih punya harta, untuk apa? Mau disimpan? Jadi milik siapa? Nah, makanya didiklah, kalau di dalam surat An-Nisa ya ayat 9, takutlah meninggalkan
penerus yang lemah. Gitu. Lemah di sana bukan lemah ekonomi, lemah akidah, lemah ilmu, lemah akhlak. Orang punya anak kalau akidahnya kuat, ilmunya kuat, akhlaknya pun dia bisa mencari, Allah ngasih lagi. Kenapa banyak orang yang menyisihkan hanya untuk anak, untuk anak, untuk anak? Padahal yang namanya orang tua meninggal dan hartanya menjadi warisan anak-anak bukan sodakoh, bukan sodakoh. Nah, enggak apa-apa, kepada ini kan bukan ahli waris ya, tak sodakoh. Jadi kalau ngirim kepada orang yang meninggal itu kan termasuk khilafiyah ya. Ada yang mengatakan oh enggak usah ngirim-ngirim, enggak sampai karena yang amal anaknya. Tapi ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, aku punya kebun, apakah bisa saya sedekahkan atas nama orang tua saya? Sampai enggak kata Rasulullah? Kepada Rasulullah, Rasul, sampai katanya. Saya punya kebun Rasulullah, bisa enggak saya sedekahkan? Tapi pahalanya untuk orang tua saya sampai enggak? Rasulullah mengatakan sampai. Jadi khilafiyah, udah ya, sedekahkan aja. Sebetulnya kalau kode orang tua gini, orang tua itu kan mendidik anaknya, termasuk kita semua didik orang tua. Bapak sergap jamaah di sini itu karena dulu didikan orang tua. Berarti amalnya orang tua. Apapun yang dilakukan anak karena hasil pendidikan orang tua, maka orang tua akan dapat pahalanya. Bukan dikasih oleh anak, tetapi pahala ngopeni putranya semasa dia masih hidup. Maka kalau ada orang tua yang babar blas ora tuh ngopeni anaknya blas wae, dilalah anaknya campur dengan orang soleh, dilalah orang tuanya tidak mau tahu, maka nggak dapat orang tua. Apa amalnya orang tua pada anak? Wong ratu ngurusi bebelas. Nah, terus dia soleh bukan karena orang tuanya kan, karena dia campur dengan orang-orang soleh, terus dia jadi orang soleh, sehingga kesolehannya bukan karena orang tua secara rasional. Jadi kalau orang tuanya mendidik bisa langsung itu dengan ngajari langsung, bisa tidak langsung. Gimana mendidik tidak langsung? Dikirim ke pondok, disekolahkan, dikirim ke masjid, itu namanya mendidik tidak langsung. Orangnya tidak ngajari, tapi orangnya ngirim anaknya ke pesantren, nah, gitu. Sehingga si orang soleh dapat loh, tidak harus jawab kabul. Kan itu amal anaknya, enggak. Amal bapaknya waktu dia masih hidup, amal apa? Amal mendidik anaknya, kan gitu. Nah, jadi ini waktu masih ada, jangan mengatakan besok. Maka wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin, untuk mendapatkan maghfirah Allah. Nah, dia bersegera bertobat, istighfar. Salah satu ciri ahli sorga, mereka istighfar di waktu sahur. Waktu sahur itu waktu menjelang subuh. Ini ciri, bukan satu-satunya, salah satu ciri ahli sorga. Mereka beristighfar, minta ampun pada Allah dengan benar-benar, Pak. Istighfar yang benar apa? Didahului oleh merasa, aku ya Allah kok dosaku akeh, terus penyesalan, mohon ampun pada Allah. Dilakukan waktu sahur, berarti gandeng rentengnya
bangun jam 3, sholat tahajud, kan tidak belum subuh sudah selesai itu pas 11 rakaat. Minta ampun, Allahumma anta robbi la ilaha illa anta. Pakai Sayyidina istighfar. Enggak apal ya udah astagfirullahalazim. Kapan? Sebaiknya waktu sahur. Ini banyak yang keliru. Waktu sahur sing dieling-eling peluang bisnis. Sing dieling-eling bayar utang. Dosane ora tuh dieling-eling. Dosa dulu. Dosanya dieling-eling. Itu apa? Mintakan ampun, takut apa? Ini saya akan jadi rugi kalau tidak mendapatkan ampunan. Kan Robbana zolamna anfusana, merasa zalim, merasa banyak dosanya. Robbana zolam anfusana. Terus wa ilam taghfir, ya Allah kalau engkau tidak beri ampunan, betul-betul saya rugi. Oh, takut kan? Astagfirullahaladzim. Waktu sahur, waktu menjelang subuh, salah satu ciri penghuni surga itu. Di waktu sahur mereka istighfar. Rasa kelingan yang lain-lain itu. Kerugian tidak mendapatkan maghfirah dari Allah itu tidak bisa dibandingkan dengan kerugian apapun yang sifatnya duniawi. Kerugian tidak mendapatkan istighfar tidak bisa disandingkan dengan kerugian apapun yang sifat dunia. Dan kerugian tidak dapat istighfar tidak bisa ditutup dengan mendapatkan harta sejumlah apapun. Makanya mendapatkan keberkahan luar biasa kalau orang mendapatkan maghfirah dari Allah. Wah, mintalah di waktu sahur, setelah tahajud 11 rakaat, minta Allahumma anta robbi la ilaha illa anta walaktani wa ana abduka wa ana lahdika wa wa'duka mastatatu a'udzubika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'mati kulli dzambi faghfirli fa inna yaghfiru tuh. Nah gitu. Kenapa? Jangan mengatakan so istighfar tobat kone wis tuwa. Kone wis tuwa se jika ana pegawean. Wis ora se sesuk. Nek wis mati, waktunya mati datang, barulah terasa luar biasa waktu itu nilainya, sehingga yang diminta laula akhartani ila ajarin qarib, ya Allah tangguhkanlah umur saya, tak usah lama, sebentar aja, saking berharganya waktu. Allah minta. Sekarang masih punya, wasari, cepet-cepet, jangan mengatakan besok. Jangan terlalu yakin malam ini kita sampai rumah. Belum tentu. Setelah dari masjid ini belum tentu sampai rumah. Walaupun tetap mengharapkannya umur panjang. Tapi kan belum tentu. Karena belum tentu, manfaatkan sekarang. Coba. Ini sederhana aja. Habis maghrib pulang ke rumah, bertanyalah dari kita, apa yang dikerjakan di rumah? Nonton TV, buka HP, Facebookan, leanan. Coba kalau di masjid, sudah itikaf di masjid, kemudian ngaji di masjid sambil nunggu sholat bisa berjamaah. Hadisnya, siapa yang menunggu sholat berjamaah selama nunggu dinilai sholat terus-terusan.
40 menit sholat terusan dengkule masalah. Wong sholat 4 rakaat aja one panjang-panjang rakaatnya, dengkulnya bermasalah. Ini sambil tengok-tengok, kadang-kadang boleh membawa kopi ke sini diminum sambil ngaji bareng dengan mendengarkan lebih enteng daripada membaca, Pak. Yang ngaji ya, kalau tidak ingin dalam-dalam banget, dah dihafal nggak apa, YouTube lebih cepat. Kalau saya daripada baca itu 5 menit maksimum, Mbak, langsung tidur kalau baca ya. Tapi YouTube agak lama karena kan ada variasi pembicaraan, ada guyonnya yang di YouTube itu kan. Jadi, tapi kalau baca kan harus ini memanfaatkan waktu, Pak. Kan tidak berapa lama di rumah nonton TV atau mungkin maksiat bertengkar sama istri suaminya. Di sini tak mungkin bertengkar kan gitu. Nah, maghrib tidak pulang. Ini kebiasaan para orang soleh dulu. Orang soleh orang dulu kala itu, orang soleh dulu selalu maghrib isya ada di masjid. Selalu. Nek nang Semarang ini kebiasaan, ojo ditiru kebiasaannya. Kalau maghrib relatif penuh itu masjid, isya separuh nih. Orang udah balik, Pak. Ini kebiasaan di Semarang, kebanyakan masjid. Jadi kalau maghrib memang banyak. Begitu isya, karena acara TV sudah macam-macam, Pak. Lebih berat. Kenapa tidak di masjid aja? Bu ngaji, Nah iya, waktu isyanya panjang yang dipakai ibadah. Karena mengandalkan waktu isya, Pak, wah kok sholatnya jam 10. Pertanyaannya, kenapa yakin sampai jam 10, Pak? Terlebih memang ada hadis ya yang mengatakan sholat itu diakhirkan isya. Tetapi tatkala di awal waktu jamaah di masjid dan diakhirkan di rumah, tetap lebih utama sholat isya awal waktu jamaah dan di masjid. Kan ada, itu hadisnya ada. Isya itu diakhirkan. Memang ada, saya dapat dulu suatu pondok, Pak, pondok pesantren. Itu habis maghrib ngaji terus jam 8 tidur, sepi. Jam 7 tuh sepi pondok, jam 12 bangun semuanya, terus sholat isya ngaji sampai subuh. Isyanya itu jam 12, tapi jamaah, Pak, jamaah. Ini wah dewean masih panjang. Kenapa tidak merasa eman kok sholat dewean? Kenapa tidak merasa beruntung sekali bisa sholat berjamaah apalagi di masjid? Yang dikejar itu nilai waktu. Sama-sama waktunya 10 menit untuk sholat, katakannya sendiri ya 10 menit, berjamaah 10 menit. Kita mesti mengatakan rugi dong kalau saya sendiri, karena sama-sama 10 menitnya pahalanya sedikit. Tetapi 10 menitnya kalau berjamaah pahalanya banyak. Saya bodoh loh kalau saya menggunakan waktu untuk sholat sendiri tidak jamaah, pahalanya sama. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah memberikan maghfirah kepada kita semua, ampunan semua dosa hilang tanpa bekas, tanpa sisa. Semua penyakit Allah angkat, semua masalah Allah solusi, diberi hidayah, taufik hidayah, sehingga istiqamah alladzina ala ta'ah sampai akhir ajal, dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dicatat seorang syuhada masuk jannatul firdaus tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.